Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk like, lalu subscribe, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya saya bikin vlog lagi, teman-teman, dan hari ini vlognya ini begitu spesial karena saya ketemu dengan orang yang bisa dibilang orang nomor satu di SMA 1 Sumeneb dari tahun 2002 sampai tahun 2011 ya Pak Sani ya? Iya, Iya. dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah, Pak Nur Said Sani nama lengkapnya, betul Pak Sani? Iya. Panggilannya topnya Pak Sani. Sani. Sedangkan Bu Eli, siapa? Setiawati. Eli Setiawati ya Bu ya? Iya. Dulu fisika. Guru kimia. Kimia, sorry lupa. Nah, Pak Sani, ini kan banyak yang kadang-kadang di Facebook tuh banyak sekali yang nanya, Pak Sani kalau setiap minggu selalu sepedaan, selalu jalan jogging sama Bu Eli, masih kuat Pak Sani? Insya Allah, alhamdulillah kuat Masih kuat, ya? Iya. Pokoknya jangan yang disampaikan sebagai anu saja nanti dengan laki-laki yang lain atau anak-anak yang muda yang masih lebih muda, kuat. ya. Jangan dibandingkan Ya, gitu. artinya, Tapi insya Allah itu sudah kita istiqomah setiap setelah subuh itu kita jalan atau kita naik sepeda bersama atau jalan sendiri. Dan selalu bersama Bu Eli? Umumnya ya. Iya. Oh, iya gitu ya. Umumnya. Sepedaan saya selalu mastiin di Facebooknya Pak Sani itu kalau setiap minggu ada aja dia lagi di di Malang ya. Iya. Misalnya kalau nggak di Malang pas lagi sepedaan sama Bu Eli gitu segala macam. Pak Sani kalau boleh tahu pensiun tahun berapa Pak Sani? Pensiun tahun 2016. 2016 berarti 5 tahun yang lalu. 6 tahun. 6 tahun yang lalu berarti Pak Sani. Iya. Pak Sani Bu Eli setahun yang lalu ya. Oh, Bu Eli malah baru setahun. Iya. 2020. 2020 iya. Pas pandemi Bu Eli ya berarti ya. Iya, Pak. Pas pandemi. Tapi nggak ini ya, kalau guru tatap muka kemarin nggak ngalamin sudah ya? Iya, nggak ngalamin saya. Nggak ngalamin ya? Bu Sani juga nggak Udah. ngalamin pensiun ya? Memang beda itu cara pengajarannya juga Sistemnya karena beda, Pak Sani, ya? sistemnya berbeda. Selalu pakai online dan lain-lain dari pengiriman persoalan kesekolahan itu tidak bisa Tugas-tugasnya gitu ya, Pak, ya? tidak langsung bertemu dengan murid. Nah, itu yang kadang-kadang juga bukan hanya merepotkan orang tua yang harus mempelajari, tapi juga merepotkan guru-gurunya untuk menyiapkan diri lebih detail. Betul. Tapi masalah itu memang harus kita lakukan untuk mendapatkan hal yang lebih positif dan lebih optimal dalam mengalami bencana COVID ini. Pak Sani, masih ngobrolin tentang seputar pendidikan. Pak Sani pertama kali ngajar itu tahun berapa Pak Sani? Tahun 1978 awal Februari. Jadi tanggal 1 Februari saya mulai jadi guru SMA 1 Sumeneb. 1978. Iya. Jadi saya belum lahir guys. Pak Sani sudah menjadi guru. Kalau Bu Eli? 85. 85. Saya mengajar ibumu. Mama saya. Iya. Kalau bapak enggak akan mengajar sekolahnya sekolah untuk keguruan. Iya, mama saya emang sering bercerita semasa hidupnya bahwa Pak Sani emang dulu gurunya. Iya. Nah, Pak Sani bahasa Inggris ya, seingat saya. Iya. Bahasa Inggris. Dan itu dari tahun 78 sampai tahun sebelum jadi kepala sekolah, tahun berapa Pak Sani? 98. 98 itu jadi guru. Tapi kemudian terakhir dari 98 kepala sekolah dulu di SMA Lenteng. Kemudian kembali ke SMA 1 lagi 2000. tahun 2000 sampai 2010. 2011. Iya, Hampir 10 tahun lebih berarti. Iya, jadi kepala sekolah SMA 1 Sumeneb itu ya selama 10 tahun lebih. Jadi hampir 11 gitu. Gini Pak Sani kan bisa dibilang ini kan mengalami periode yang cukup panjang ya, dari tahun murid tahun 80-an, murid 90-an sampai murid 2000 sampai angkatan yang milenial, yang 2010, 11 sampai Pak. Nah, ada perbedaan nggak Pak Sani ketika melihat anak-anak zaman dulu yang tahun 80-an ke 90 sampai ke yang milenial Pak Sani? Perbedaan yang paling signifikan? Yang signifikan itu ketika kita mulai adanya ya semacam HP, handphone. Kemudian pengajaran melalui di kelas
itu memakai Proyektor. iya LCD. iya, Oh, itu. LCD. OHP. Itu yang dialami oleh istri saya, itu sudah mulai merasakan akhir-akhir pensiun itu merasakan pengajaran. Kalau awal-awalnya ya pengajarannya seperti kelas kita ngomong sama dengan ada buku kan gitu. Jadi masih tradisional seperti itu. Iya, saya masih ngalamin yang buku juga. Jadi buku, tugas dari Iya, LKS dikerjakan. dikerjakan gitu. Oh, berarti yang milenial itu gimana, Bu? Berarti kalau yang udah era 2010 itu cara memberi tugasnya itu gimana, Bu? Masih tetap LKS atau gimana? Sebagian LKS, sebagian apa itu? Apa dari WA langsung ke grup itu enggak ya? Ada. Ada gitu Itu juga. akhir-akhir yang mau COVID itu ya. Sudah diskusi, kemudian sudah tayangannya sudah pakai LCD, LCD. OHP. Iya. Saya belum ngalamin itu. itu. Iya, iya. sih. Pinter-pinter semua pakai LCD itu anak-anak. Itu dari teknik pengajarannya. Kalau mental, Bu, mental Pak, mental murid. Iya. Gimana, kita Pak? mengajar jadi Nah, guru-guru lama ya gimana, gitu ya. gimana, Jadi Pak, mental? kita kemudian seperti lebih kadang-kadang lebih keras gitu. Kalau kita Nah. lihat zaman sekarang mungkin tidak akan berani guru-guru melakukannya di JW itu tentu. dia. Iya, kadang-kadang dipukul. Kalau tapi itu melihat anak-anak biasanya mengakui tidak no problem gitu. No problem. Iya, soalnya saya zaman dulu sih nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Dijiwit, dijewer, dijewer gitu. digampar Oh, juga iya. biasa halal dulu itu. Tapi Tambah orang tuanya kadang-kadang nggak bawa nih pokoknya nyakap. sekarang malah bentar-bentar lapor, Lapor, bentar-bentar masuk iya. sosial media. Polisi sosial. khawatir kan. Polisi. Saya ketika jadi kepala sekolah itu mewanti-wanti kepada guru-guru muda terutama. Ya. Tapi kalau SMA 1 sepertinya tidak ada. Iya, yang terlalu Ya, Yang Iya. yang arah itu nggak ada ya. iya. Ya, Nah, ya, mungkin hanya 1-2 guru yang mungkin nggak terlalu suruh lari itu kan sudah biasa kalau kadang-kadang. mungkin karena ini ya Pak Sandi ya, SMA 1 kan cukup eksklusif ya, Iya. istimewa lah gitu loh sekolahnya, murid-muridnya juga murid-murid berpendidikan gitu Iya. ya, anak-anaknya juga anak-anak pendidikan, jadi nggak terlalu inilah kenakalannya Pak Sandi. Lagi. Oke, dari 3. Tapi dulu juga zaman awal pernah antar sekolah itu kan ada swasta sekolah Ya, sekolah SMA ini PGRI. PGRI sebelumnya lagi yang agama itu Muhammadiyah. bukan satunya lagi yang Pesantren. pesantren. Itu kan dengan SMA pesantren dulu kan sering kadang-kadang ada ya anak-anak Ya PGRI ya yang sampai meninggal itu ya. Iya. Pernah juga dalam waktu saya jadi kepala sekolah itu ada anak yang meninggal ditusuk oleh anak sekolah lain. Itu sudah tahun baru apa masih tahun yang lama-lama? Yang Tahun era agak lama termasuk iya. Saya ya kalau tahunnya saya jadi kepala sekolah berarti antara tahun 2000 sampai 2010. Itu. Oh, itu sudah Pak Sani jadi kepala sekolah? Iya, jadi kepala Oh, sekolah. berarti sudah tahun 2000-an berarti Iya, Pak Sani ya? 2000-an, 2010. Oke, Sampai- tapi perbedaannya macam-macam Pak Sani, Iya. dari kalau dari segi anak mentalnya ya bedanya ya tuh. Kalau dari segi pendidikan ngajarnya mungkin yang Bu Eli tadi bilang gitu. Kalau dulu masih LKS dikasih tugas segala macam, kalau sekarang udah pakai OHP, handphone dan segala macam. Setiap periode kan setiap tahun kan ada murid baru segala macam. Pak Sani masih ingat nggak nama-nama anak gitu loh yang jujur aja sebenarnya kalau saya kan mungkin kita berteman di Facebook di sosial media mungkin sedangkan kalau tiba-tiba kenal di jalan manggil Pak Sani gimana Pak Sani ini siapa juga namanya gimana Pak Sani? Saya kalau nama itu suka dihafal, tapi kalau rupa masih. Jadi masih ingat ini mesti murid saya nih dan kenyataannya betul. Jadi tapi yang repot saya begini, kalau datang, ayo Pak Sani, coba siapa nama saya, itu kadang-kadang repot saya. Repot itu saya, tapi kalau rupa masih ingat. Apalagi zaman dulu. Iya ngetes gitu. Pak Sani siapa nama saya? Siapa nama saya? Lupa rek begini. Saya dulu agak disiplin, bukan keras punya kalau Iya, saya iya, ngajar dulu, tapi dekat dengan anak. Dekat. Jadi jadi walaupun katakanlah di muka dekat ya, kalau dalam kelas itu tidak melakukan tugas ya saya marahin. Kalau sudah 3 kali saya keluarkan gitu. Jadi dan mereka mengerti. Mereka jadi tegas tapi akrab dengan mereka jadi saya tidak sungkan kumpul-kumpul dengan waktu jadi guru awal-awal itu ya, kumpul-kumpul dengan anak-anak itu enggak segan gitu. Jadi kepala sekolah juga gitu. Tapi bagaimana juga memang ada perbedaan ketika saya jadi guru dengan jadi kepala sekolah. Dari kepala sekolah kan saya keseluruhan kan gitu. Jadi
Jadi kadang lebih. Tapi mereka setiap pagi itu mesti saya jalan muter, jadi ke sekolah ya. Muter anak, terus saya ngecek anak, kirim setiap pagi gitu. Tapi jangan ditanya dengan nama gitu. Iya, karena saya juga inilah, kalau guru tuh kan setiap tahun kan tahun ajaran baru ganti lagi, tahun ajaran ganti. Kecuali emang dekat gitu loh, emang terlalu dekat, tetangga segala macam, atau berteman di sosial media gitu. Tapi saya lihat Pak Sani kalau di Facebook kan yang komen kan banyak banget Pak Sani. Iya, rata-rata banyak, alhamdulillah. Banyak banget dan antar generasi gitu loh Pak Sani. Iya. Si angkatan 80-an ada, angkatan 90-an, yang saya juga angkatan 2000-an ada juga. Aduh, jadi Pak Sani emang cukup ikonik ya. Ikonik. Dan saya di Facebook nggak pernah kan kata-kata kasar, nggak pernah. Betul. Kemudian politik juga nggak pernah. Betul. Kemudian keagamaan yang dari daki itu saya nggak pernah. Saya kan merasa khawatir kalau seperti dalam keagamaan itu saya tambah nggak bisa mendalami keilmuan saya gitu ya. Jadi itu secara memang intinya saya ingin mendirikan di Facebook itu kan di samping kekeluargaan saya ingin masih ada hubungan dengan murid, dengan anak, dengan saya, dengan gurunya itu. Betul. Karena kalau sudah, apalagi zaman sekarang politiknya kan terlalu terpolarisasi ya, itu. Yang ini udah pasti arahnya satu ya dua. Pro satu atau yang pro dua gitu seperti itu. Jadi memang Pak Sani emang saya lihat postingannya netral, tidak berpihak ke yang sana siapa gitu loh. Juga tidak pernah berbicara kasar, tidak. Iya sih memang Pak Sani. Pernah saya diserang gitu, saya tertawakan masalah yang IPS dengan IPA. Kan saya dikira saya itu karena sengaja di IPA, terus yang banyak Pak Sani itu karena itulah apa itu yang satu yang disayangi saya tidak disayangi, yang satu tidak disayangi itu apa itu namanya pilih kasih gitu. Tebang pilih. Iya, tebang pilih begitu. Saya katakan sama saya bilang gitu, anak swasta dengan yang lain kayak yang negeri di IPA dengan IPS-nya itu. Karena saya lihat anak-anak yang nakal itu kadang-kadang banyak berhasil juga. Saya juga heran. Iya, benar. Terus kemudian anak yang lebih pinternya paling jadi profesor yang pinter. Yang enggak itu yang berhasil di kota yang jadi DPR. Jadi anak-anak yang kadang-kadang tapi kreatif tapi nggak sampai kurang ajar betul. Jadi sampai bilang gitu, saya mesti ke anak-anak ya, ke murid-murid yang bilang, lupa kalau gitu kita nggak terlalu pinter. Terus saya gitu. Ya nggak bisa bodoh aja. Jadi yang bodoh nggak berhasil juga banyak. Iya benar. Tapi memang dari situ kita menilai akademis. Ya, mohon maaf ya, bukan saya akademis nggak menjamin orang ini. Iya, nggak terlalu menjamin. Nggak menjamin. Saya coba bayangkan mulai 7-8 yang ngajar. Saya kan tahu sering hasilnya ya. Kebanyakan juga anak IPS yang bagus-bagus dan biasanya itu anaknya sangat fleksibel dan sangat kemudian juga kreatif, suka bergaul, gitu, suka berteman misalnya. Gitu. Jadi bukan dalam dan juga dalam mungkin kalau dalam keilmuan mereka tidak terlalu, tapi dalam yang lain politik mungkin banyak kan yang jadi sosial itu. Mereka waktu belajar di sekolah itu tidak terlalu pandai gitu, nggak terlalu pandai. Tapi berarti dengan itu akademis itu nilai akademis gimana dong Mbak Sani? Ya, kalau gitu kita ke anak-anak akademis tapi harus juga mempunyai ilmu untuk bisa di luar sekolah itu harus di sekolah mungkin. Ya akademis itu perlu. Kalau nilai jelek ya nggak naik kelas ya. Betul. Kalau akademis nggak dipikir ya nggak naik kelas juga. Tentang akademis nggak penting, yang penting luar terus nggak belajar ya sama aja nggak gitu. Naik itu anak-anak jadi enaknya. Kalau gitu gini Pak, kita nggak perlu pinter ya Pak, bodoh aja kan. Ya nggak gitu juga maksudnya. Ya nggak gitu. Gitu. Saya bilang gitu kadang karena anak-anak yang nakal itu biasanya pertama karena merasa jauh bukan anak yang pandai, sehingga dia mesti ada saja hal yang dikatakan sebenarnya anak juga pengen pandai tapi kemampuannya kan beda-beda, mempunyai keterampilan sendiri, akademis gitu, jadi anunya sendiri-sendiri katakan. Istilahnya apa itu kalau IQ yang pandai, yang sama sangat pandai atau yang bodoh, nggak seperti itu nanti. Kalau dalam kegiatan keluar dari sekolah itu dia akan Bu Sani dia pernah punya murid yang
ketika di ya nggak tidur aja gitu. Tapi pas udah lulus Perguruan tinggi langsung perguruan tinggi yang bagus juga perguruan gitu. tinggi negeri malah ya. Iya, negeri Ya juga. bisa ngikuti ya sampai lulus. Sampai lulus. Padahal SMA-nya ya suka tidur. Memberlakukan kejujuran. Oh. Pokoknya kalau kamu sudah jujur, udah nilai kakaknya. Iya, jujur nomor 1, Iya, pinter jujur. nomor sekian lah ya. Iya. Ya, ya. Karena pinter tidak jujur itu Ya, akan itu juga berbahaya. ya, betul. Itu masih berlaku kok Bu Eli kalau sampai sekarang di Iya. dunia pekerjaan tuh masih perlu. Iya. Apalagi di pekerjaan ya. Pokoknya nggak jujur itu wah sudah langsung dia. Pinter tidak jujur itu akan lebih Iya. berbahaya. Pinter itu masih bisa masih disuruh belajar, masih bisa. Tapi kalau jujur itu kan sudah tabiat dari bawaan, Iya. dari bawaan lahir gitu. Iya. Itu quote yang sangat perlu guys dari Bu Eli. Pinter itu bisa dipelajari gitu loh, tapi kalau jujur itu dari dalam diri. Terus Pak Sani, masa-masa pensiun itu gimana Pak Sani? Sudah lebih dekat dengan cucu? Cucu Iya. saya tadi lihat langsung 2 keluar cucunya. Itu dari yang nomor 1 ya? Belum lagi. Nomor satu. 4 cucunya. Yang di Python 2. Python 2. Iya, yang di Probolinggo 2. yang ini kan dari Probolinggo. Oh, yang Iya. Python, iya. Yang Probolinggo 2, Ah, yang Banyuwangi 2. Banyuwangi 2. Belum menikah. Yang satu di Malang ya, yang paling mana. Tapi Pak Sani ini cukup ikonik sih saya melihat. Tapi dulu tuh emang nyerem Pak Sani itu, kalau Pak Sani lewat tuh diem aja semua anak langsung gini langsung. Iya, kalau yang jadi kepala sekolah. Ya memang seperti itu. Namanya Harus Iya, masa ada perasaan takut. Iya. Tapi emang itu semua emang Pak Sani emang dibuat-buat atau emang kok aku harus menciptakan nih, kalau nggak gini anak-anak saya pasti ini apa gimana Pak Sani? Emang itu enggak. aslinya Aduh, gimana? saya memang disiplin gitu. Disiplin. Iya. Jadi walaupun seakrab aku kata ibumu ya, kalau nggak mengerjakan pekerjaan rumah ya saya Ya udah, marahin. marahin juga. Iya, Ya, dimarahin sama juga aja. walaupun akrab gitu ya. Jadi terus dari kepala sekolah gitu, anak-anak yang tidak mengerti aturan yang ya kita aturkan. Tapi kemudian dengan kebencian enggak. Dari mata anak tahu bahwasanya Pak Sani ini marahi tapi marah yang baik kan gitu. Ya, betul, Iya. ya. Jadi dan masih zaman itu memang zaman yang agak kekerasan sedikit itu nggak ada masalah. Walaupun bukan sampai apa ya, Ya, yang ya melukai parah itu ya, yang enggak melukai, ya, ya. gitu. Tapi tahun 80-an gimana Pak Sani metode pengajarannya waktu kalau ibu saya tuh kan masih yang jadul banget lah istilahnya gitu. Tahun 80 masih Pak Sani baru-barunya ngajar juga. Iya. Artinya kan usianya tuh gimana? Pak Sani umur berapa waktu itu pertama kali ngajar? Masih hampir 21. 21 Iya, masih muda Pak iya, Sani. masih muda saya. 21. Gimana dengan murid yang juga nggak Loh, terlalu ya beda itu perbedaannya? kita kata saya bilang kan dulu kan kalau masuk gitu langsung datang diam gitu. Awal-awalnya saya memang dia apa ya? Kocok-kocok. Dicokocok. Iya, cokocoknya itu, iya. Tapi ketika saya mengajar itu dengan tegas, ya mereka tahu. Jadi pekerjaan Kelas ya rumah. di Kelas ya kelas. Kelas di kelas, di luar ya di luar jadi gitu ya. mereka. Biasa kan anak-anak kan mencoba-coba. Dicoba gini, terus dipermainkan gini, kadang-kadang guyon gini gitu. Katanya saya bisa membedakan gitu antara sekolah dengan Iya, Kegiatan luar. kegiatan luar Iya, dan di sekolah. dalam sekolah dan di luar Iya, sekolah. sama sekolah. Iya sih, kalau umur 21 sama muridnya yang umur 17 kan itu kan cuma Iya, beda karena 4 itu tahun beda saya kan usianya. rupa-rupa kata orang loh Iya, ya. Rupa saya dengan murid yang lama itu kok sama kan gitu. Iya, iya. Karena bedanya dengan seperti ibumu itu kan. Jadi Bersama. hampir Selisih umur ya, iya. selisih umurnya. Apalagi mungkin dalam kebugaran mungkin Iya, iya. mereka itu sudah putih semua. Saya kan Betul. Ya, saya lihat enggak soalnya, putih ini oh, enggak iya. putih ya. Kemarin saya masih jalan kaki di Malang ya, Iya. saya lihat ini guru umur 60 ya Mas Andi. Sekarang Oh, 60. 66. 66. Masih sehat, guys. Gila. Itu Pagi teman-teman. tadi juga masih jalan sama misalnya hanya khasnya kalau di Sulawesi Sumeneb. Kalau saya dengan Lusa nih, mesti masih pasar. Biasa. sambil jadi jalan tuh. Makanya Pak Sani ketika bilang Mas Igor saya lagi di Banyuwangi, saya langsung nggak habis harus Saya nggak nyangka harus cus. pikirannya nanti besok gitu mesti datangnya Mas Igor nanti mesti besok. Dan saya mesti menjawab memanggil murid Mas kalau sudah. Mereka sudah, nggak pernah kan iya, Mas. iya. Ya saya pengen dulu Pak saya tak kayaknya tak nyaman itu Iya, Pak iya. Mas apa saya manggil saya Mas. Gini loh budaya Jawa.
itu biasa memanggil yang muda itu Mas, bukan Mas bukan kita iya, adiknya. iya. Nggak perlu Tapi, yang lebih tua, tetap aja Mas, iya, kita menghargai gitu. Menghargai. Itu jadi seperti ini sekarang kalau sudah di Facebook itu mesti bilang Mas, walaupun umurnya berapa saya bilang Mas gitu. Jadi saya ingin menghargai anak-anak juga gitu. Oke, Pak Sani ini keluar dulu dari apa urusan pendidikan lah ya. Pak Sani tadi saya dengar Pak kelahiran Jombang. Iya. Bu Eli Blitar. Gimana ceritanya bisa masuk Sumeneb Pak Sani? Lah, ini aja dulu perkenalannya dulu deh, perkenalannya sama Bu Eli. Ketemu di kuliah kak, di kampus sama sebenarnya agak ini saudara jauh ya dari. Oh iya sih. Enggak ya? Enggak, saudara tetangga saudaranya Bu Eli. Iya. Kenalnya bukan saudara. Kenalnya gimana Bu? Kalau Pak Sani itu rumahnya di Kauman. Tetangga sepupu saya. 2 pupu. Ya, di Kauman Jombang. Di Kauman Jombang. Enggak kenal. Bu Eli waktu itu ke Jombang atau gimana? Ya awalnya enggak kenal. Pak Sani kan bahasa Inggris. Terus sepupu saya itu kan juga bahasa Inggris, sekolah sama Pak Sani. Kakak saya juga bahasa Inggris. Kakaknya Bu Eli. Oh iya, kakak kandung ya. Kakak kandung. Pada waktu itu ketemu di sana, akhirnya kenal. Mas sudah kenal. Saya masuk jadi guru itu kan BA, dulu istilahnya adalah BA, dari kesarjanaan itu kan mulai BA itu iya sarjana muda itu. Iya, saya masih ingat Bachelor of Arts namanya. Iya, Bachelor of Arts, iya. Jadi terus kemudian saya sekolah lagi untuk S1 karena sudah nggak ada sarjana tapi sarjana S1 istilahnya. S1-nya di mana, Pak? S1-nya di Malang, di IKIP Malang. Malang. Jadi saya tahun 82-84 itu kuliah dengan mengajar. Karena saya tidak boleh langsung sekolah toh, nggak boleh, harus tetap mengajar. Jadi 3 hari itu saya kuliah di Malang, 3 hari saya itu mengajar di Sumeneb. Jadi kewiri-wiri selama 2 tahun gitu. Nah itu dia waktu kuliah itu pas kuliah. Gitu. Jadi ketemu ketika saya kuliah lagi lah gampangannya. Gitu, untuk mencapai S1 atau sarjana. Karena pada saat itu Pak Sani sudah menjabat guru di SMA 1 Sumeneb. Iya, SMA 1 Sumeneb, iya. Jadi sudah berani lah manu perempuan untuk jadi istri lah. Karena sudah berani. Iya, ini poinnya penting banget. Gimana ceritanya bisa ke Sumeneb Pak Sani? Penempatan. Iya. Saya itu kan masuk sarjana muda, program sarjana muda itu kan 3 tahun, kata itu 6 semester kan, semester itu. Terus pada jurusan bahasa Inggris. Nah, pada tahun 77 itu, 78 itu ada program namanya PGSLB. Jadi program yang membentuk guru yang akan diangkat tanpa ujian. Iya, jadi dan diberi pelajaran, diberi dengan istilahnya apa kalau ya. Jadi ada program itu itulah, program untuk penyanyi selama 1 semester itu. Jadi waktu itu saya sudah langsung diangkat jadi pegawai negeri tanpa ada tes. Karena dulu memang kekurangan guru, terutama daerah terpencil seperti Madura, Madura saat itu. Penempatannya langsung ditaruh di Madura. Iya, gitu. Ada di Madura, dulu ada di Kalimantan, ada yang di Jombang, ada yang di Blitar. Saya kata itulah. Pokoknya mau ditempatkan di mana saja. Tapi ada kuliahnya selama 6 bulan. Sore hari oleh pemerintah digaji. Kalau sudah selesai, kemudian pengangkatan ditempatkan sudah berjanji bisa mau ditempatkan di mana saja di Indonesia. Akhirnya ditempatkan di Sumeneb gitu. Jadi selama ini saya nggak tahu dan saya nggak pernah bermimpi jadi guru di Sumeneb dari Madura. Mohon maaf ya, waktu itu kan kita nggak terlalu akrab dengan ras Madura itu. Tahunya kan teman-teman Madura yang ada di pasar yang kita tahu itulah gitu. Tapi jadi ketika mau berangkat ke sana penempatan ya kepikiran juga, waduh kok Sumeneb gitu ya, Madura gitu. Terus kita kumpul, nah, sebelum berangkat ada rapat bersama dengan abah saya, dengan keluarga pokoknya hati-hati, pokoknya jangan membuat masalah ke Madura gitu ya. Tukang carok, ntar di jadi sebelum itu sudah segitu kan sangar-sangar ceritanya. Waktu itu kan kita belum pernah tahu Pak Sumeneb yang Madura yang sebenarnya itu.
Tapi ketika kita di Madura ya sangat-sangat ini ternyata sangat welcome. Apalagi Sumenep lah dan kerasa. Iya. Gitu. Sumenep kan ya dibandingkan 3 kabupaten yang lainnya kan memang lebih halus daripada Sampang, Bangkalan, dan Pamekasan. Oh jadi ceritanya gitu. Iya. Sampai saya kan sebelum pindah ke Malang itu kan masih di Madura kan. Teman-teman kampung ya pokoknya yang kerasanya sih di Sumenep kerasanya di Madura. Nggak tahu kalau mereka Madura itu gimana. Tahun segitu masih gelap-gelapnya paling. Iya loh. Perjalanan kan saya naik sepeda motor, pernah berangkat itu naik sepeda motor. Dari mana? Dari mana? Dari Jombang ke Jombang ke Sumenep. Buset. Tahun iya sepeda motor. Saya kan bawa sepeda motor. Tanyakan nyonya ada bapak ibu. Saya sudah sepeda motoran. Setiap PP mau kuliah itu kan menjalani kuliah itu. Enggak. Kalau kuliah enggak. Awal ya. Oh, awal datang itu itu iya. Awal datang. Itu sudah sepeda motoran saya. Jadi zaman itu saya sudah sepeda motoran gitu. Iya. Saya kuliah kan sudah tahun 80-an. Iya. Jadi saya masih ingat bersama berjalan ada kereta api. Karena dulu ada rel kereta. Jadi dari Pamekasan sampai Awan itu itu masih ngalamin. Masih ngalamin selama 2 tahun. 80-nya hilang. 78, 79, 90-nya hilang. Itu masih. Jadi saya berjalan bersama-sama kereta. Sama kereta ya. Iya. Zaman itu betul-betul. Anak sekarang mana tahu kalau Madura dulu ada kereta. Iya kereta ya. Enggak tahu itu. Ibumu itu yang tahu ibu. Masih ngalamin berarti Pak Sandi ya? Masih. Ya ini sudah ya memang 78 Februari 78. Masih ingat beliau guys. Februari 78 penempatan pertama kali Sumenep ya Pak Sandi? Iya Bang Kesuma. Dan itu belum ketemu Bu Eli kan? Belum. Akhirnya ketemu Bu Eli ya setelah yang cerita kuliah 82 kuliah itu kita. Sebelum sudah tahu, tapi ketika 82 itu mungkin kita lebih intens lah kayak gitu. Iya. Menikahnya tahun 84. Iya, akhir 84. Terus 85 kan lulus, 84 akhir kan lulus. 85 Bu Eli itu awal 85 itu ikut tes-tesan perguruan PGRI apa? Perguruan PNS, PNS negeri. Guru juga ya. Guru juga. Dan diangkat karena yang daftar hanya 9. Yang sarjana. Yang sarjana baru Bu Eli. 9 orang satu kota Sumenep, satu kabupaten Sumenep. Salah satunya Bu Eli kan? Iya. Yang daftar itu. Yang kimia saya. Oh iya. Kimia hanya Busani Bu Eli itu. Zaman sekarang coba yang daftar 3.000 yang diterima. Iya, itu dia masalahnya. Tahun 2009 saya ikut PNS, yang diambil cuma 2 orang, yang ikut 2 juta orang, 2.200 orang. Aduh. Iya, sekarang orang pada mau kerja semua ya Pak Sani. Iya. Nah ini apalagi Pak Sani, perbedaan pekerjaan zaman dulu sama zaman sekarang kan kita kan sudah mengalami banyak sekali ya kalau sekarang kan terjadi di dalam rumah aja sekarang udah bisa. Mau bondo laptop, mau jualan apa pakai online shop udah bisa. Gimana Pak Sani mengalami perubahan yang melihatnya seperti yang saya khawatirkan kan hubungan secara kontak. Kan jarang nggak ketemu secara langsung. Nah itu pengaruhnya banyak. Dan sekarang itu kan mungkin lebih individualistis, mungkin kita. Tapi dalam kenyataan kalau kita dulu setiap hari ketemu, salaman, guyon, kadang-kadang ya marah-marahan, tapi marah-marahnya kan tadi komunikasi dengan guru dengan murid ini yang anak-anak masa depan ini yang kalau orang dulu melihat zaman sekarang itu khawatir, tapi kalau orang sekarang ya biasa aja. Iya gitu. Tapi mungkin lah itulah perubahan inilah perubahan ya sudah kita bisa dimungkiri mau gimana lagi udah era seperti ini gitu ya. Terus apalagi saya juga dengar tadi dari Bu Eli sekarang tugas kadang-kadang udah bisa dikumpulin lewat handphone by WA segala macam. Padahal zaman dulu kan tugas ya dikerjakan di kertas gitu loh. Dikumpulin keesokan harinya segala macam. Iya sih. Secara keilmuan kita bangga lah kemajuan teknologi dalam pendidikan itu bagus seperti itu. Hanya hal seperti itu ya harus diimbangin dengan ini ya Pak Sani ya, dengan SDM mental segala macam ya Pak Sani ya. Kadang-kadang juga kalau nggak ini smartphone aja kalau nggak pinter orangnya bisa memproduksi hoax. Hoax itu kan terjadi gara-gara orang yang nggak pandai menggunakan, lebih pinter handphonenya daripada orangnya gitu loh.
seru sekali kalau ngobrol-ngobrol dengan Pak Sani ini. Sebenarnya banyak yang bisa kita gali, cuman beliau mungkin mau istirahat habis ini. Karena saya sudah dari tadi. Bisa, nanti satu ketika kita ngomong-ngomong lagi. Lebih panjang lagi Pak Sani. Iya. Terima kasih juga. Terima kasih banyak guys sudah Tapi nonton. yang paling sedih Gori, Gimana? kalau Bu Eli Iya, iya. yang paling sedih itu agama. Oh iya, gimana Bu kalau saya dulu? Zaman sekarang itu kok rasanya menurut Bu Eli loh ya. Iya, Kok yang dipikirkan tuh lebih banyak dunianya. Duniawi. Betul. Kalau anak saya itu bilangnya gitu, sudah beda Bu zaman sekarang itu. Tapi yang enggak deh. Kalau menurutnya itu kita tetap kalau zaman dulu deh orang Madura itu kan sukanya mesti baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, ngaji, iya. Sudah katanya nanti udah beda Bu. Ibadahnya udah beda, enggak seperti dulu. Tapi ini enggak deh. Tapi ibadah itu padahal bukan nggak tergerus oleh zaman ya. Harusnya ya sampai kapan? Sampai akhir hayat itu kalau itu kan harus tetap di Al-Qur'an jangan ditinggalkan. Kalau beri lah ya. Iya, Jangan sholat segala ditinggalkan macam. Karena itu yang membentengi kita dunia Betul, akhirat. betul. Bu Eli ini guru saya kelas 2 dan kelas 3, saya masih ingat. Dulu kimia ya, Bu Eli. Kelas 1-2. Kelas 1-2 dulu ya. Kelas 3-nya kamu mungkin Bu Eli, Bu Juli dengan Pak Bakri. Pak Bakri, ya Pak Bakri. Tapi juga saya mengomentari dari Bu Eli ya. Sekarang ada suatu kegembiraan sedikit lah dalam pendidikan dan masalah keagamaan. Sekarang kan sekolah-sekolah yang diisi dengan agama, dengan hafid-hafid itu mulai banyak. Jadi sekolah-sekolah yang diisi oleh keagamaan itu sekarang lebih diselipin ilmu ya, ini lebih dikenal oleh masyarakat dan dimaui oleh masyarakat. Jadi sekolah-sekolah swasta tapi keilmuannya itu bagus, tetapi juga keagamannya itu lumayan, katakanlah itu mereka lebih disenangi daripada. Moga-moga itu ya untuk mengimbangi. Ya. SMA 1 Sumeneb masih bagus. Bagus Pak Bu Eli. Tiap pagi itu baca Al-Qur'an. Setahun bareng-bareng. Ya, terlepas dari itu juga ya, saya melihat perubahan gedung dan bangunan di SMA Sumeneb itu signifikan sekali Pak Bu Eli. Saya tahun 2 tahun yang lalu saya yang Mama masih ada. Saya sempat main ke SMA 1, nggak masuk ke dalam sih, cuma di luarnya aja. Gila, gedungnya udah bertingkat ya kan, sekarang kan udah bertingkat dan beda banget sama zaman saya 20 tahun yang lalu gitu loh, 2002 gitu loh, beda banget. Udah ininya. Ya. Jadi itulah juga mungkin ekstrakurikulernya. Mengurangi kekhawatiran kita tentang masalah religiusnya itu. Ya minimal lah anak SMA 1 Sumeneb. Pak Sani kalau ngomong tuh enak ya, bahasanya tertata, rapi gitu loh, nggak ini artinya ya. Hanya sekarang sudah tua, kadang-kadang ada pentik-pentik yang kelupaan. Ya sudah, Pak Sani, makasih banyak. Iya, makasih. Bu Eli juga makasih banyak sudah menerima saya. Banyak minta maaf ya sama anak-anak. Nanti salam kepada angkatan 2002. Angkatan berapa saja? Angkatan berapa saja, khususnya tahun 2002 yang nonton. Habis ini ada salam dari Pak Sani dan Bu Eli. Makasih banyak sudah menerima saya, menyambut saya Pak Sani di rumahnya yang sangat enak banget. Saya kira kepanasan. Nanti. Tapi ini anak saya, jadi kalau rumah ingin mampir ke rumah saya di Malang. Nanti ya kalau ada waktu ke Malang gitu. Di Malang guys, yang udah dekat Malang. Iya, kemarin saya diundang anak-anak Malang yang lulusan Malang yang di lulusan Sumeneb yang di Malang. Yang asli Sumeneb. Yang di Malang. Iya. Ada pertemuannya kan ada 2 organisasinya. Saya salah satunya itu diajak kemarin itu alhamdulillah kumpul-kumpul ya. Ketemu Pak Sani? Ketemu. Karena Pak Sani itu lama di Sumeneb, biarpun bukan orang Sumeneb tapi dimasukkan. Kerja sama jadi penasihat. Ya, jelas lah. Alhamdulillah saya ini orang Sumeneb, orang Madura. Jelas lah. Lah anak saya itu kan saya kan lebih tua di Sumeneb berapa tahun saya 43. Di Jombang. Selama-lama di Sumeneb daripada di Jombang atau di Malang. Jadi umur 66. 43 tahunnya di Sumeneb. Pak Sani ini meskipun nggak lahir di Sumeneb, tapi lebih Sumeneb daripada saya malah. Makasih banyak Pak Sani. Makasih banyak Pak Sani. Bu Eli, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.